Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan bisnis pariwisata. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Kadek Chandrawati dengan NIM 1902013786. Yang kedua, Niloh Putu Eko Swatnyani dengan NIM 1902013688. Yang ketiga, Tri Cynthia Depi dengan NIM 1802013122. Dan yang terakhir, Niputu Ayu Sutini dengan NIM 1902013707. Baik, di sini kelompok 2 akan membahas bisnis dan pariwisata. Adapun sub pembahasan pokok yang akan kami presentasikan. Yang pertama, definisi dan tujuan. Yang kedua, rupa bisnis pariwisata. Yang ketiga, potensi. Yang keempat, bisnis pariwisata dan manajemen. Dan yang terakhir, prospek bisnis pariwisata. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kadek Chandrawati. Baik, saya Kadek Chandrawati akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pengertian bisnis pariwisata yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan bisnis pariwisata. Tujuan bisnis pariwisata tentunya yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Selain itu, bisnis pariwisata juga memiliki tujuan yang lain, yaitu memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara, meningkatkan persaudaraan, persahabatan nasional dan internasional di bidang pariwisata, menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang bisnis pariwisata, meningkatkan kesadaran masyarakat akan sejarah dan kekayaan destinasi wisata yang ada di daerah atau negaranya, dan meningkatkan kreativitas masyarakat dan mensejahterakan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar objek pariwisata dengan memberikan lapangan pekerjaan. Baik, saya Nilu Putri Kaswatnyani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rupa bisnis pariwisata. Menurut Pendit 2002.237, rupa pariwisata dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, menurut asal wisatawan. Yang perlu kita ketahui, wisatawan dibagi menjadi 2 asal, yaitu berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Jika yang melakukan perjalanan masih berada di lingkungannya tersebut, itu disebut dengan pariwisata domestik. Dan jika melakukan perjalanan datang dari luar negeri, itu disebut dengan pariwisata internasional. Yang kedua, menurut akibat terhadap neraca pembayaran. Jika kedatangannya memberi dampak aktif terhadap neraca pembayaran luar negeri, itu disebut dengan pariwisata aktif. Dan jika kedatangannya membawa dampak negatif, itu disebut dengan pariwisata pasif. Dan ketiga, ada menurut jangka waktu kedatangannya. Dibagi menjadi 2, yaitu ada jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Menurut tingkat lamanya wisatawan itu tersebut tinggal di lokasi yang dia kunjungi. Yang keempat, ada menurut jumlah wisatawan. Ada yang datang rombongan dan ada pun wisatawan yang datang sendirinya. Yang kelima, yaitu menurut alat angkut yang digunakan, seperti menggunakan transportasi kereta api, udara,
laut, maupun transportasi mobil dan lainnya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Trisintia Devi akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tentang potensi bisnis pariwisata. Sebelum memutuskan untuk mengelola sebuah usaha, hal yang harus dilakukan adalah melakukan survei mengenai kondisi sebuah daerah. Bagaimana kebiasaan masyarakatnya, hal-hal apa yang dibutuhkan, serta bagaimana aktivitas dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Di Indonesia, khususnya di Bali, menjadi salah satu daerah bagi para pengusaha untuk mengembangkan ide-idenya. Mengingat daerah tersebut banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun turis-turis asing. Bisnis di Bali dari aspek pariwisata yang dapat dicoba diantaranya yang pertama, yaitu bisnis penginapan. Bisnis penginapan ini merupakan hal yang paling penting dan sangat dicari saat ada wisata yang datang ke sebuah tempat wisata untuk beristirahat dan menginap beberapa hari sebagai homestay sementara. Yang kedua yaitu bisnis rumah makan. Bisnis ini sangat menjanjikan karena dimanapun semua orang pasti butuh makan, terutama di tempat-tempat wisata. Makanan yang bernuansa daerah tersebut yang khas dengan cita rasanya adalah hal utama yang akan menjadi andalan dalam bisnis kuliner ini. Yang ketiga yaitu layanan bahasa seperti penerjemah dan tour guide. Yang keempat yaitu bisnis transportasi. Bisnis transportasi ini yaitu menyewakan kendaraan kepada para wisatawan. Yang kelima, bisnis penjualan oleh-oleh atau souvenir. Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai souvenir yaitu yang pertama gantungan kunci, kaos, selendang, dompet, tas, topi, kerajinan tangan, dan juga makanan dari daerah yang dikunjungi tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang bisnis pariwisata dan manajemen. Bisnis pariwisata dewasa ini memang memberikan kecerahan bagi pergerakan roda ekonomi nasional. Investasi pada bisnis penyediaan jasa traveling, bisnis perhotelan, souvenir, transportasi darat, laut, dan udara, sampai dunia perbankan pun turut terinspirasi bisnis pariwisata ini. Dampak lain dari maraknya industri pariwisata ini adalah terserapnya tenaga kerja lokal. Dalam bisnis kita bisa mencurahkan energi untuk menjaring wisatawan domestik dan mancanegara, memberikan diskon super murah tetapi tetap memelihara lingkungan, budaya, keramahan, pelayanan, dan membangun sumber daya manusia yang unggul. Maka bukan hanya pelanggan akan datang melainkan juga tidak sabar memberikan tahu teman mereka betapa bagusnya kepribadian, lingkungan, batin, dan pesona bisnis pariwisata Indonesia. Bisnis pariwisata memerlukan manajemen yang baik. Unsur keputusan yang cepat dan cerdas dalam inovasi manajemen sering berperan membantu perusahaan mengembangkan keunggulan yang bertahan lama. Artinya, setiap pelaku bisnis pariwisata memiliki inovasi manajemen dengan teknik dan keunggulan masing-masing. Prospek bisnis pariwisata. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang dengan perkiraan di tahun 2010 yang mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Berangkat dari pemahaman bahwa model yang digunakan untuk membangun
kawasan wisata adalah model terbuka, maka berarti tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kontak antara aktivitas kepariwisataan dengan aktivitas masyarakat sekitar kawasan wisata. Kontak yang paling mungkin terjadi adalah kontak antar masyarakat sekitar dengan pengunjung atau wisatawan. Masyarakat sekitar berperan sebagai penyedia jasa kebutuhan wisata. Kontak ini apabila terjadi secara masif akan mengakibatkan keterpengaruhan pada perilaku pola hidup dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, bagaimana terjadi pergeseran kultur kehidupan masyarakat sekitar kawasan Candi Borobudur yang semulanya berbasis dengan aktivitas kehidupan agraris atau bertani, bergeser menjadi masyarakat pedagang dan penjual jasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih dan Pramusanti Santi 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 Om.